Pasar Kliwon Kudus terbakar hebat Kamis kemarin. Api membakar salah satu ruko yang digunakan kantor BRI unit Kota Kudus. Kebakaran tersebut diduga berasal dari konsleting arus listrik. Sebanyak 8 unit pemadam kebakaran dikerahkan. Api berhasil dijinakkan sebelum menjalar ke kios-kios lainnya sekitar kurang lebih 2 jam. Satpol PP Kota Semarang menertibkan puluhan bangunan pedagang liar di daerah Terminal Treboyo. Penertiban ini dilakukan lantaran bangunan tersebut ditengarai menjadi penyebab banjir di kawasan Treboyo. Jatan Ras Polda Jawa Tengah berhasil meringkus 4 pelaku spesialis pembobol kantor pos dengan total kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Selain pelaku, polisi mengamankan sarana dan hasil kejahatan. Atas perbuatannya, keempat pelaku dijerat pasal 363 mengenai pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Sementara satu pelaku lain yang merupakan otak aksi pencurian masih dalam kejaran polisi. Seorang aktivis anti korupsi di Yogyakarta bernama Baharudin Kamba melakukan aksi unik dalam mendukung KPK dengan cara berjalan mundur di kawasan titik 0 km Yogyakarta menuju kantor pos besar Yogyakarta. Dalam aksinya, Baharudin membawa uang recehan dan mengirim surat dukungan yang ditujukan agar KPK menuntaskan berbagai kasus korupsi di tahun 2022, termasuk kasus dugaan korupsi pengadaan jasa konsultasi di Perum Jasa Tirta II tahun 2017 yang menjerat bos Waduk Jatiluhur Jawa Barat hingga dugaan korupsi lainnya di tanah air. Polres Semarang berhasil meringkus 2 orang tersangka penipuan yang mengaku sebagai dukun. Dalam aksinya, pelaku membujuk para korbannya untuk menyerahkan uang hingga ratusan juta rupiah dengan iming-iming uang yang diserahkan bisa membawa keberuntungan setelah dilakukan ritual. Atas perbuatannya, tersangka bisa dijerat dengan pasal penipuan dan penggelapan dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Kejaksaan Negeri Brebes menghentikan proses hukum terdakwa pencuri ayam sebelum prosesnya dilimpahkan ke pengadilan dengan alasan kemanusiaan. Terdakwa mencuri ayam karena untuk membeli susu anaknya. Terdakwa yang menjadi buruh serabutan ini berjanji akan menjalani hidup lebih baik di tengah masyarakat nantinya. Kepala Korps Lalu Lintas Kakor Lantas Polri Irjen Pol Firman Santia Budi meninjau Smart City di Surakarta. Kakor Lantas melihat layanan berbasis teknologi informasi di Traffic Management Center TMC Satlantas Polresta Surakarta. Pantauan ini sebagai upaya mewujudkan Surakarta Smart City. Di Surakarta sendiri, Smart City memiliki beberapa aplikasi menyangkut pelayanan publik. Kakor Lantas menyatakan saat ini tengah menyusun standar operating procedure atau SOP untuk digunakan sebagai panduan dalam program Smart City di Surakarta. Sementara itu, Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka rencananya akan meluncurkan dimulainya Smart City tersebut.